Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Tuition Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Yang sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu. Gak impromptu juga sih, tapi akhirnya aku baru dapat tenaga untuk buat video ini. Kali ini kita akan cari tahu kira-kira bagaimana kondisi karir dan keuangan kamu di sisa tahun 2024. Dan seperti biasa, ini adalah sebuah video pick a card yang karena ini video pick a card, kamu nanti bisa pilih salah satu dari 3 opsi yang tersedia. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, lagi-lagi karena ini adalah general reading, berarti mungkin video ini atau pesan dari video ini memang bukan buat kamu. Jadi nggak apa-apa, oke? Dan kita seru-seruan aja. Please take everything with a grain of salt. Jangan terlalu dibaperin kalau misalnya kamu ada dapat pesan teguran atau apapun ya. Di depan mata kalian kali ini aku pakai alat bantu merchandise lamanya Delusion Prestige. Jujur aku belum buat lagi, tapi ini punya aku pribadi. Aku pakai merchandise gelang kristal Onyx, lalu ada Amazonite, dan ada Red Agate. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Take your time, kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Aku mau minum dulu sebelum kita lanjut. Kita mulai. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau misal teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau untuk teman-teman yang pilih opsi Onyx, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan cari tahu kira-kira buat teman-teman yang pilih Onyx nih. Tiba-tiba aku pengen pakai deck ini deh, decknya Disney yang aku udah lama nggak pakai juga. Tapi let's see, kita akan cari tahu bagaimana kondisi karir dan keuangan teman-teman di sisa tahun 2024. Ada Page of Pentacles reverse, ada Two of Swords, ada The Devil reverse. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang saat ini yang pilih nomor 1 saat ini lagi gelisah. Nine of Pentacles. Aku tuh ngerasa ada kecemasan, ada kegelisahan, dan ada ketakutan di sini. Mungkin kamu takut, misal ya, contoh karena ini general reading yang nonton pasti banyak. Kamu mungkin ngerasa takut gaji kamu gak dibayar tepat waktu, atau kamu ngerasa takut apa yang udah kamu usahakan dan apa yang sudah kamu kerjakan itu tidak diapresiasi dengan baik, atau kamu takut pekerjaan kamu diganti, kamu takut hutang kamu gak kebayar, atau kamu takut apapun yang kamu lakukan itu gak berbuah bagus. Kamu tahu nggak? Lucunya adalah tiba-tiba kameraku nge-freeze dan aku kira nggak recording, aku kira nggak lanjut ngerekam nih kamera, aku kira videonya nggak lanjut ngerekam, sampai aku perlu pause dulu dan aku cek, aku cabut dari tripod, aku cabut dari tripod, dan aku cek pas lagi di readingan kalian, pas lagi di opsi nomor 1. Tapi ternyata baik-baik aja. Ternyata nggak ada masalah apa-apa. Aku sempat overthinking, nggak overthinking sih, tapi aku rasa mungkin kalian tuh saat ini lagi di titik overthinking yang, Kak, aku takut utangku nggak lunas, aku takut kerjaanku nggak selesai, aku takut begini, aku takut begitu, aku cemas, aku gelisah, aku khawatir, aku takut nggak bisa. Dan kamu mulai panik, kamu mulai gelisah, kamu mulai anxious, kamu mulai cemas, kamu mulai deh pokoknya semua yang aneh-aneh, yang negatif thinking mulai masuk ke otak kamu. Sebetulnya triggernya atau penyebabnya cuma satu. Kamu kecapean, sayang. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, teman-teman yang pilih Onyx, saat ini kamu lagi kecapean. Kamu kecapean sebetulnya karena
maybe you've got too much on your plate. Mungkin karena memang banyak banget nih yang memang perlu kamu urus, atau banyak banget tanggung jawab yang perlu kamu selesain. Dan sebetulnya dibandingkan kamu panik atau kamu mulai ngerasa gerasak gerusuk dengan responsibility, atau mulai ngerasa gerasak gerusuk dengan tanggung jawab yang perlu kamu selesaikan, it will be alright. I have to say, aku perlu bilang, sisa 2024 kamu tuh Tuhan semesta akan punya caranya buat nyukupin kamu. Tuhan dan semesta akan punya caranya buat membuktikan kalau tenang aja. Aku bukan maksud untuk mengkristenisasikan teman-teman. Hanya saja kebetulan aku Kristen, dan ada ayat Alkitab yang bilang kalau misalnya kesusahan untuk sehari, biarlah untuk sehari saja. Dan somehow aku pengen bilang ke teman-teman pepatah kata nasihat dari ayat tersebut. Kesusahan untuk sehari, biarlah untuk sehari saja. Karena Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk mencukupkan kebutuhan kamu. Kamu tuh mungkin terlanjur khawatir, terlanjur mikir kayak, Kak, tapi aku punya bills yang harus dibayar bulan November. Aku perlu ada tanggungan yang perlu aku bayar 1 tahun lagi, 5 bulan lagi. You still have time. Kita nggak ada yang tahu 1 jam dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, 1 hari dari sekarang mau ada kejadian apa. Tuhan mau bukain pintu rezeki kamu atau pintu berkat kamu dan kasih kamu kesempatan dari mana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamunya terlanjur panik, gelisah, cemas, takut, yang ada bukannya kamu malah fokus menjalani hidupmu, hari-harimu, day to day, sehari demi sehari, dengan penuh rasa syukur, dengan kamu juga bisa menggali dan mengolah lagi bakat kamu, talenta kamu malah terlanjur fokus ke masalahnya, bukan fokus ke gimana ya cara aku mencari solusi. Karena aku bisa bilang di sisa 2024 tuh ada improvement, ada peningkatan. Lagi-lagi aku perlu ingatkan ini general reading. Kalau mungkin selama ini kamu sempat ngerasa seakan terpuruk atau tertekan, atau kamu ngerasa akan stuck banget ya kondisi karir kamu, stuck banget kondisi finansial kamu, di sisa 2024 tuh you will feel like you're being miraculously led to achieve more. Kamu akan ngerasa seakan semesta punya caranya untuk mengarahkan kamu ke peluang-peluang atau kesempatan yang mungkin kamu dapat kesempatan kolaborasi, atau kamu dapat kesempatan kerjasama, atau kamu dapat kesempatan buat networking, kamu dapat kesempatan buat, let's say, kamu ketemu dengan teman, misal kamu ya, contohnya kamu misalnya adalah business owner, kamu punya bisnismu sendiri, atau kamu punya UMKM-mu sendiri, toko UMKM kamu sendiri, kamu punya bisnis rumahan kamu sendiri, misal kamu jual kue, kamu jual cookies, kamu jual makanan, homemade food, homemade beverages, terus tiba-tiba kamu ketemu teman baru, dan teman barumu ini ternyata punya kenalan influencer misalnya, contohnya gitu, atau punya kenalan public figure yang mau bantu promoin akun kamu, bantu promoin toko kamu, dan ternyata saat dipromoin kamu jadi punya pembeli baru. Nah, aku dapat vibe seperti itu. Ada kejutan-kejutan atau koneksi yang sekarang mungkin kamu nggak lihat, atau bahkan kesempatan dan potensinya ini kamu nggak lihat. Hanya saja kamu baru akan bisa melihat kesempatan, potensi, dan peluang ini memang ketika kamu sudah bisa berpikir dengan lebih jernih. Tapi aku bisa merasakan dengan kuat kalau misalnya teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau teman-teman yang pilih Onyx saat ini, satu, kamu lagi kecapean, kamu lagi burnout, kamu lagi overwhelmed banget, dan itu berasa banget. Dan yang kedua, hati-hati besar pasak daripada tiang, karena I feel like you're creating your own problems that's not supposed to be a problem. Kamu tuh lagi menciptakan suatu masalah yang seharusnya nggak jadi masalah. Aku nggak tahu loh dalam konteks apapun, tapi kayak mungkin ya tenaga kamu, mungkin kamu kelelahan, atau kamu burnout, kamu overwhelmed saat ini karena kamu lagi nggak mengalokasikan tenaga, waktu, uang, dana, atau
apapun yang bisa kamu kerahkan, apapun yang bisa kamu, let's say, monetize atau utilize, bisa kamu maksimalkan atau bisa kamu jadikan uang, jadikan sumber cuan lagi ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Misal kalau misalnya kamu punya uang yang seharusnya mungkin uangnya, dananya, tenaganya misalnya kamu investasikan ke kamu kursus buat kue, kamu kursus masak, atau kamu belajar marketing, atau kamu belajar social media branding, tapi uangnya ternyata malah kamu borosin buat hal-hal yang nggak sebetulnya kamu butuhkan, nggak sepenuhnya prioritas kamu. Dan di sini aku merasa pengen mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya jangan sampai kamu terbuai hanya karena ego atau gengsi, terus malah apa yang harusnya penting kamu miss, atau apa yang seharusnya jadi kesempatan, apa yang seharusnya you could be missing opportunities di sini. Soalnya aku ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau teman-teman yang pilih opsi Onyx ini ada kesempatan atau ada peluang, ada hal yang mungkin memang lebih perlu kamu urus, lebih perlu kamu prioritaskan, lebih perlu kamu pertanggungjawabkan saat ini. Tapi kamu nyacuh atau kamu yang nggak peduli. Jadi apa yang kamu acuhkan atau apa yang kamu nggak peduliin itu malah jadi kayak semacam ujungnya jadi kayak snowball, menggulung jadi besar. Daripada kamu menciptakan masalah baru karena kamu menunda-nunda proses problem solving atas masalah yang mungkin sudah kamu miliki sebelumnya, lebih baik usahakan atau selesaikan satu persatu. Mungkin kamu ngerasa saat ini kamu tuh lagi benar-benar di titik stagnan atau kamu nggak tahu solusi buat masalah kamu apa. Gimana nggak stagnan tapi kalau kamunya panik? Gimana nggak stagnan kalau misalnya kamu mencari solusi di cara yang salah? Ini tuh aku dapat vibe kayak ada orang ya, kayak ada orang yang misal dia contohnya dia bilang dia pengen diet, tapi dibandingkan dia misalnya konsultasi ke ahli gizi lah, atau dia konsultasi ke nutritionist, atau dia konsultasi ke gym trainer, dia malah konsultasinya ke beautician, dia konsultasi ke dokter kulit. Gak nyambung dong. Nah, fire reverse, confidence, optimism, passion, bravery. Mungkin sebetulnya hati kecil kamu tuh sudah fifth house, creativity, passion, play, children, confidence. Hati-hati dengan overindulgence. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, kamu bisa lagi ada punya masalah atau ada isu tentang overindulgence, boros yang mungkin nggak 100% kamu butuh buat boros. Atau kalaupun kamu pengen boros ya, pengen splurging, pastikan kamu menggunakan uang kamu, tenaga kamu, waktu kamu buat hal-hal yang memang ujungnya bisa bermanfaat buat kamu, bisa menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Try. Angelic support, harmony, perfect flow. Tapi aku rasa bottom of the carriers. Tapi aku rasa gini, kalau kamu saat ini lagi ngerasa stagnan, atau saat ini kamu lagi ngerasa seakan nggak ada jalan keluar, atau kamu lagi kalut, kamu lagi ngerasa kalang kabut, kamu lagi ngerasa kayak overwhelmed banget, you're meant to experience that. Jangan berusaha kabur dari fasenya, jangan berusaha kabur dari prosesnya. Kamu tuh lagi dididik semesta, kamu lagi dididik Tuhan untuk melewati fase ini dulu, supaya kamu bisa lebih bijak dalam memilih keputusan nantinya, supaya kamu bisa lebih bertanggung jawab dalam memilih keputusan nantinya, dan kamu nggak mengambil keputusan atau ngambil langkah-langkah terkait finansial atau terkait keuangan yang itu hanya berlandaskan pada ego, atau itu hanya berlandaskan pada obsesi, atau keputusan-keputusan yang kamu ambil itu hanya berlandaskan pada yang penting aku beli ini karena diskon, atau aku beli ini karena temanku beli ini, atau aku beli ini, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin itu ya karena orang lain juga ngelakuin itu. Kalau aku nggak ngelakuin itu aku gengsi dong.
Dan kamu perlu belajar untuk bisa mendengarkan kata hati kamu dan percaya kalau apa yang memang semesta sudah atur untuk kamu miliki, gimana pun caranya itu akan jadi milik kamu ya. Tapi semesta juga bisa aja loh menguji kamu layak dan kamu pantas untuk bisa dititipkan dan dipercayakan dengan apa yang sudah menjadi milik kamu dan apa yang menjadi hak kamu atau tidak. Karena aku bener-bener ngerasa kayak kalau kamu saat ini ngerasa kayak nggak punya uang, nggak punya duit, atau kamu ngerasa nggak ada peluang, nggak ada opportunities yang baik, nggak ada kesempatan yang baik di karir atau di keuangan kamu, atau nggak ngerasa kayak ya kondisi karir dan keuangan kamu gitu-gitu aja. Ada sesuatu hal tentang manajemen atau pengelolaan, entah itu pengelolaan diri, pengelolaan emosi, pengelolaan pikiran, atau pengelolaan keuangan yang memang ibaratnya Tuhan tuh lagi ngetes kamu dulu, Tuhan lagi nguji kamu. Ketika kamu nanti dipercayakan rezeki dan tanggung jawab yang lebih besar, bisa nggak kamu bertanggung jawab untuk hal yang lebih besar juga? Dan tadi, seperti yang aku bilang tadi, kesusahan sehari untuk sehari saja dikontrolnya, di prosesnya, dijalaninya. Buat apa kamu mikirin apa yang belum tentu kejadian 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Kalau itu cuma bikin kamu stres, kalau itu cuma bikin kamu cemas. You're being taught right here. Kamu tuh lagi diajar di sini. Aku nggak bisa bilang kalian yang pilih nomor 1 tuh saat ini seperti lagi kekurangan loh. Hanya saja aku rasa Tuhan dan semesta lagi mau mengajarkan kamu tentang apa makna cukup. Dan bisakah kamu menghargai makna cukup, walaupun mungkin orang-orang sekitar kamu terus menuntut kamu untuk bilang enggak, kamu kurang, atau bahkan kamu sendiri yang merasa kamu kurang. This is deep. Karena what's coming ya, apa yang akan kamu terima di sisa 2024 ini mungkin bahkan lebih banyak dari apa yang sudah terhilang, atau lebih banyak dari apa yang saat ini perlu kamu keluarkan dalam cara apapun. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Karena nomor 1 sudah, atau teman-teman yang pilih Onyx sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite, let's see. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam karir dan kondisi keuangan teman-teman di sisa tahun 2024. Five of Wands reverse, Eight of Pentacles reverse, the Star reverse, Two of Pentacles. Kamu kayak dapat kartu lebih banyak dari yang lain nih, tapi it's okay. Bottom of the deck-nya ada Death card dan ada The Hierophant. Kalian ada yang punya rencana mungkin untuk pindah tempat kerja, atau pindah profesi, pindah jalur kerjaan, atau mungkin banyak yang pilih opsi nomor 2 sih, tapi lebih ke kartu kebalik bukan berarti jelek ya artinya. Dan kalau aku diam saat ini juga bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling.
Teman-teman yang pilih nomor 2 nih lagi di persimpangan. Banyak di antara kalian yang lagi berada di titik persimpangan di mana kamu perlu memilih. Apakah mungkin pilihannya ini bisa jadi terkait apakah aku mau bertahan di tempat kerjaku sekarang, atau apakah aku mau bertahan di lingkungan kerjaku sekarang, atau apakah aku mau bertahan di lingkungan pertemananku sekarang, atau apakah aku mau bertahan dengan pilihan karir atau choices atau keputusan-keputusan yang mau aku ambil sekarang tentang lifestyle, tentang gaya hidup, atau tentang apapun di sini. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 tuh aku ngerasa vibes-nya kuat seperti when one door closes, another one opens. Dan saat ini mungkin memang sudah waktunya untuk kamu tutup buku atau tutup pintu, tutup chapter, tutup satu babak untuk suatu hal yang perlu kamu akhiri. Makanya aku bilang tadi, entah mungkin kalau misalnya kalian ada yang tertarik buat ganti profesi kerjaan, atau kamu tertarik buat buka bisnis baru, atau kamu tertarik buat memulai suatu babak baru. Karena banyak nih di antara kalian yang mungkin akhirnya kamu di sisa 2024 tuh memberanikan diri untuk, let's say, memberanikan diri untuk expansion, atau memberanikan diri untuk buka bisnis baru, atau kamu melamar ke tempat kerja baru, atau kamu mencoba bidang karir baru yang di luar dari zona nyaman kamu. Simply because you know that if you're staying where you are, or you're staying where you've been, it's not gonna get you anywhere. It's not gonna help you grow. It's not gonna help you bloom. Karena kamu sadar kalau kamu memaksakan diri buat bertahan, ujungnya tuh bakalan berasa akan kamu lagi ngelawan dirimu sendiri. Kamu lagi ngelawan kata hati kamu. Kamu lagi ngelawan intuisi kamu. Kamu lagi ngelawan diri kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Dan aku bisa bilang sebetulnya musuh terbesar kamu di sisa 2024 tuh akan terasa seperti dirimu sendiri dan menghadapi ketakutanmu sendiri. Oke, aku pengen cerita singkat. Kalau kalian tahu, sebetulnya di 2022 tuh deletion process sempat hiatus cukup panjang, dan saat deletion process hiatus atau saat deletion process vakum itu aku sempat nggak terima klien dan aku sempat lama nggak buat konten. Ketika aku lama vakum, ketika aku hiatus, itu adalah waktu atau momentum sebetulnya banyak klien dan banyak followers ya, banyak subscribers deletion process yang pergi, banyak subscribers dan banyak followers deletion process yang bahkan unfollow gitu loh. Dan butuh waktu sekitar setahun untuk aku akhirnya memberanikan diri untuk, oh ya udah, aku mau ngonten lagi, aku mau terima klien lagi, dan aku muncul sebagai versi deletion process yang baru. Deletion process yang bukan cuman tarot doang, tapi mulai bahas astrologi, mulai bahas human design, mulai bahas tentang macam-macam. Bukan hanya berfokus pada ramalan tarot aja, atau berfokus pada self healing aja. Ekspansi lah. Dan kenapa akhirnya aku memberanikan diri di 2022? Aku sadar aku butuh rebranding, selain karena aku ngerasa I wanna do this. Aku pengen ngelakuin ini. Walaupun ya resikonya ya di unfollow followers, di unfollow subscribers. Ada resikonya. Dan itu vibes yang sama yang aku rasakan dari kalian, dari teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Mungkin kamu lagi di titik persimpangan yang kamu tahu kalau kamu meninggalkan tempat kerjamu yang lama, atau kamu meninggalkan kebiasaan lamamu, atau kamu memilih untuk masuk ke bidang karir dan pilihan baru itu akan terasa seperti a whole new world, akan terasa seperti dunia baru yang di luar dari zona nyaman gue nih, di luar dari apa yang biasa gue lakuin, di luar dari apa yang sudah menjadi, let's say,
kamu udah biasa di situ, itu comfort zone kamu, itu pakar kamu, itu lingkungan, itu area tempat kamu main lah. Tapi ketika akhirnya kamu memberanikan diri di 2024 untuk keluar dari zona nyamanmu ini, mencoba hal baru, ternyata di sana aku rasa banyak dari kalian yang kamu sendiri pun akan kaget kalau, oh, turns out I can do that. Ternyata gue bisa ya. Ternyata gue bisa ngelakuin ini ya. Ternyata gue bisa ngelakuin itu ya. Ternyata gue bisa mencoba ini ya. Ternyata gue bisa tapping atau mengeksplorasi bakat itu ya. Walaupun prosesnya lamban. Aku rasa walaupun prosesnya nih bukan yang instan atau bukan yang cepat atau bukan yang simsalabim sekejap jadi gitu loh. Aku dapat vision, anggaplah misalnya ada orang yang tadinya dia let's say dia kerja kantoran, tapi tiba-tiba dia dapat pada suatu waktu, pada suatu momentum, tiba-tiba dia dapat feeling dia pengen buka bisnis atau buka usahanya sendiri, atau tiba-tiba dia pengen coba jadi makeup artist, dan setelah dia mencoba untuk keluar dari zona nyamannya sebagai pekerja kantoran, profesi barunya dia itu malah membukakan dia dengan banyak peluang, banyak kesempatan yang kesempatan dan peluang baru ini tuh lebih fulfilling, lebih memuaskan. Walaupun mungkin aku bisa bilang mungkin di sekitar kamu tuh bakalan banyak distraksi dalam konteks misalnya kritikan orang lain, nyinyiran orang lain, atau bahkan ketakutanmu sendiri atau perasaan insecure-mu sendiri. But trust me in this one, whatever and whichever that you're gonna choose, let's see. Kita coba dari oracle-nya. Tapi apapun yang kamu pilih, apapun yang akan kamu pilih, dan kemanapun semesta akan membawamu, kemanapun semesta akan memandumu untuk melangkah, wherever the universe will take you later, whichever path that you will take, whichever move that you will make, itu akan lebih terasa fulfilling. Itu akan lebih terasa memuaskan. Yang bahkan mungkin kamu akan nggak duga kalau, oh ternyata aku bisa loh enjoy ngelakuin ini. Ternyata aku bisa ngejalanin ini. Aquarius dan Moon. Originality, philanthropy, progressive imagining, satisfy emotional needs, nurture self and others. Karena aku ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau yang pilih opsi Amazonite ini, bottom of deck ada Aries. Mungkin kamu tuh kebanyakan gak enakan sama orang lain. Teman-teman yang pilih opsi nomor 2 ini sadar atau gak sadar, kamu kebanyakan gak enakan sama orang lain. Kebanyakan let's say Jen, iya, aku nurut. But the more you did that in the past, the more you're losing yourself. Semakin kamu melakukan itu, semakin kamu malah kecapean. Semakin kamu melakukan itu, malah semakin kamu ngerasa kamu kehilangan dirimu. Tadi aku kasih contoh tentang Galatian Prestige ya. Nah, salah satu alasan kenapa akhirnya aku memutuskan mau rebranding dan gak terlalu hanya terfokus pada konten-konten pick a card dulu, terutama di 2022 itu adalah karena saat itu aku ngerasa aku udah mulai kehilangan identitasku. Aku udah mulai kehilangan diriku sendiri. Aku berusaha untuk selalu hadir, selalu ada, selalu ngonten. Tapi untuk followers, untuk subscribers. Karena saat itu aku takut di unfollow, aku takut sendirian. Tapi seiring waktu aku sadar kalau misalnya ya I wanna do that. Aku pengen ngelakuin itu. Aku pengen dengerin diriku sendiri. Aku pengen tanya dan aku pengen cari tahu. Ketika aku keluar dari zona nyaman imageku sebagai tarot reader atau content creator yang hanya berfokus di tarot, bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Nah, rasanya seperti itu. Dan aku rasa kalian tuh akan lebih tertarik ya. Kalian akan lebih tertarik di sisa 2024 untuk
mencari tahu kira-kira apa ya, hobi, talenta, bakat, atau hal-hal yang pekerjaan apa atau aktivitas apa yang ketika kamu melakukan itu, ya itu lebih fulfilling buat kamu, itu lebih memuaskan buat kamu. Kalau kamu, aku jujur, aku ngerasa sekarang keberadaan Delicious Prestige, dan ketika aku sharing, ketika aku nonton, ya it feels more fulfilling to me. Prosesnya terasa lebih memuaskan, prosesnya terasa lebih membahagiakan, karena aku tahu aku ngonten ya karena aku mau ngonten, bukan karena aku maksain diri lagi, bukan karena aku harus muncul di tengah publik, harus tiap hari hadir, harus muasin segala keinginan orang lain. Tapi aku hadir memang karena aku berasal dari perspektif aku ada karena aku mau berbagi, bukan aku memaksakan diri harus selalu ada. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan buat kalian yang pilih opsi nomor 2, mungkin saat ini kamu lagi di titik krisis identitas, atau kamu merasakan kamu krisis identitas, atau banyak di antara kalian yang bisa jadi somehow kamu lagi memasuki fase Saturn return kamu, dimana semesta tuh lagi menguji. Make sense. Aku rekam ini tuh di tengah situasi planet Saturn dan planet Neptune lagi retrograding di Pisces dua-duanya, dan dampaknya tuh akan kena ke semua orang, dimana mungkin sisa 2024 in general, secara general itu akan banyak membukakan mata setiap orang dan membuat orang-orang tuh jadi mulai bertanya, aku tuh berada di jalur yang tepat nggak ya? Aku sudah melakukan hal yang tepat nggak ya? Am I doing what's meant for me? Atau pilihan karirku, pilihan keputusanku, itu semuanya tuh sudah tepat atau belum ya? Dan apa yang mungkin kalian sempat anggap ideal, ternyata tidak seideal itu. Atau apa yang mungkin kamu sempat anggap sempurna, ternyata tidak sempurna itu. Dan sisa 2024 itu akan terasa seperti semesta punya caranya untuk membukakan tabir atau tirai kebenaran ke kamu dalam cara apapun. Terutama karena kita lagi bahas tentang karir dan keuangan. Semesta akan bukakan mata kamu kalau mungkin kalau kamu selama ini terhambat oleh ketakutan, atau terhambat oleh rasa khawatir, atau terhambat oleh perasaan takut untuk menjadi diri sendiri, takut untuk menjadi unik, takut untuk mengizinkan talentamu bersinar, ya pilihannya 2. Do you still want to continue to play small, or do you want to begin embracing your authenticity? Atau kamu mau mulai menghargai keunikan dirimu sendiri? Dan itu pilihan yang perlu kamu buat. Aku rasa memang kalian tuh di sisa 2024 ini akan banyak berpikir, banyak mengambil keputusan, banyak mengambil langkah, dan banyak menyusun strategi tentang gimana kamu harus lebih bisa menyelaraskan antara kata hati kamu, panggilan jiwa kamu, misi jiwa kamu, atau karir kamu, atau bahkan image dan bagaimana cara kamu ingin dikenang, bagaimana cara kamu ingin dihargai, bagaimana cara kamu ingin dinilai di publik, diterima di publik. Rebrand sih. Ya, kata kuncinya adalah rebranding. Mungkin kalian akan benar-benar rebranding diri kamu 180 derajat di sisa 2024 ini. Dan fase rebranding kamu sama seperti fase Delicious Prestige rebranding di 2022 itu ternyata malah mengarahkan kamu ke bidang karir atau pekerjaan dan kesempatan-kesempatan yang lebih fulfilling atau lebih memuaskan buat kamu dalam jangka panjang. Yang it's gonna feel like a whole new world for a lot of you. Aku rasa kalian tuh akan merasa seperti memasuki satu babak atau satu chapter baru yang ya itu di luar di comfort zone kamu aja, itu di luar zone nyaman kamu, dan kamu mungkin akan terasa seperti testing the water atau banyak coba-coba, perlu banyak coba-coba, perlu banyak bereksperimen, dan mungkin bahkan perlu lebih berhati-hati karena ibaratnya ya kamu lagi testing the water nih. But you will enjoy this. You will really enjoy this process.
Mungkin pemahaman kamu tentang uang, pemahaman kamu tentang karir, pemahaman kamu tentang pekerjaan, atau pemahaman kamu tentang achievements, accomplishments, itu akan berubah di sisa 2024, tapi akan berubah dalam cara yang lebih baik lagi. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Kalau nomor 2 sudah, kalau kalian rasa pesannya resonate, semoga bermanfaat buat kamu dalam cara apapun. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 yang terakhir. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau retegit, let's see, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sisa 2024, terutama terkait karir dan keuangan. Apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sisa 2024? Seven of Swords. Kalau aku diam, kalau aku menghilang, tapi aku lagi cari link. Tapi ada suatu hal tentang kejujuran, ada suatu hal tentang fakta, ada sesuatu hal tentang kebohongan atau kebenaran yang akan terungkap. Aku nggak tahu apakah ini terkait mungkin kamu yang dibohongin oleh orang lain, atau kamu yang ngebohongin orang lain. Apapun bentuk kecurangan yang mungkin sempat terjadi, entah kamu yang dicurangin oleh orang lain atau the devil reverse. Pokoknya ada kebenaran yang akan terungkap deh, ada fakta yang akan terungkap. Ada sesuatu hal tentang fakta dan kebenaran yang akhirnya terungkap, dan karena fakta dan kebenaran itu terungkap, akhirnya kamu sadar kalau misalnya oke, waktunya pivot nih. Waktunya ganti jalur nih. Waktunya pindah strategi. Atau bisa jadi gini, aku dapat vision kayak ada orang yang misalnya dia sadar pekerjaan, this is nice. Aku mau kasih contoh kasus, misal ada content creator. Ada content creator atau pekerja digital, dia sadar konten-kontennya dia tuh sering banget di-copy atau diplagiatin sama orang lain. Dan mirip banget cara copycatnya atau cara orang yang nge-copy dia merilis konten-konten yang sama atau bahkan mirip banget, itu mirip banget. Dan kebaca polanya. Awalnya si content creator yang dicontek terus ini marah. Sampai akhirnya dia tiba di titik dia sadar kalau misalnya, oh ya udah, orang-orang yang nge-copy ya mereka cuma bisa copy hasilnya. Mereka cuma bisa copy barang jadinya. Tapi mereka nggak akan bisa copy ide-ide asli, ide-ide murni, bahkan vibrasi. Bahkan nggak bisa copy niat hati si content creator itu. Dan aku pernah mengalami titik ini. Aku tahu kok Delusion Princess tuh kadang suka di-copy konten-kontennya. Suka diikutin yang diikutin banget, bahkan diikutin plek-ketiplek sama orang lain. Dan dulu ada masanya dulu aku sempat ngerasa kayak capek, bete, apa-apa diikutin. Apalagi kalau misalnya pelakunya itu merasa dia mau ngeklaim authority atas ide yang seharusnya itu awalnya ideku. Tapi aku ingat saat itu salah satu sahabatku tuh bilang ada dua hal yang pada akhirnya nggak akan bisa di-copy atau dicontek oleh siapapun. Dan dua hal itu adalah vibes dan talents. Vibrasi atau vibes dan talenta. Mau misalnya ada orang berusaha untuk ngikutin kita atau ngikutin skenario kita, ngikutin cara kita, atau rezeki orang kan nggak bisa ditukar. Rezeki orang nggak akan ketukar juga.
Dan saat aku dikasih reminder atau dikasih pengingat kalau misalnya ya mau ada orang yang berusaha ngopi kita gimana pun atau ngikutin cara kita, misal let's say berusaha untuk ngerebut klien kita atau project kita atau bisnis kita, atau ada orang berusaha untuk merebut subscribers dan followers kita, ya vibes dan talent nggak akan bohong tentang pada akhirnya it goes to ya kira terkait tentang gimana cara kamu, pinter-pinternya kamu menjaga vibrasi kamu, menjaga frekuensi kamu, menjaga vibes kamu, dan menjaga talenta kamu supaya tetap bisa bersinar dalam caramu sendiri. I'm just gonna pull one more card. Karena di sini apapun fakta dan kebenaran yang akan terungkap, itu nantinya yang untung kamu. Ace of Cups reverse. Buat teman mereka Six of Cups reverse. Aku ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih mungkin saat ini memang kamu lagi ada yang punya masalah dengan rasa percaya diri, punya masalah atau problems tentang hukum atau law, atau tentang tadi aku ceritakan plagiarisme atau tentang isu apapun, tapi kamu akhirnya akan sadar kalau misalnya the more you focus on yourself, semakin kamu memfokuskan diri pada dirimu sendiri, semakin kamu nggak akan punya waktu buat, let's say, sebutlah iri-irian sama orang lain. Atau semakin kamu nggak akan punya waktu juga buat merasa seakan kamu nggak berharga. Karena kita ini bahasnya, lucunya adalah kita lagi mau bahas karir dan keuangan, ya kan? Tapi buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 tuh, aku ngerasa kayak kalian perlu diingatkan, the more you focus on yourself, the more you keep your vibes high and high and high, you'll be okay, you don't have to worry. Kamu akan baik-baik aja, nggak perlu khawatir. Cukup aja, pasti kamu akan dicukupkan. Pundi-pundi uang kamu itu akan dicukupkan. Nggak perlu ngebandingin diri kamu atau ngebandingin pencapaian kamu dan ngebandingin kesuksesan kamu sama orang lain. Aku balik ke contoh kasus tadi, copycat atau plagiarisme. Ya nggak enak, pasti nggak enak kalau diikutin atau dicopy, diplagiatin dalam cara apapun. Tapi kamu masih punya, let's say, otak, tenaga, atau bahkan misalnya kuota internet untuk kamu mencari sumber inspirasi lain dan mencari motivasi-motivasi lain atau mencari bahan referensi lain. Ada banyak jalan menuju Roma, dan aku rasa apapun fakta dan kebenaran yang akan terungkap ini, entah mungkin kamu ada masalah, ada isu tentang hukum ya, seperti aku bilang tadi, bisa jadi antara tentang warisan atau harta gono gini, atau ketidakadilan tentang gaji atau tentang apapun. Tapi apapun fakta dan kebenaran yang akan terungkap nih di sisa 2024 buat kamu tuh, itu akan kerasa seperti faktanya ini akhirnya akan mengangkat beban berat kamu. Bisa jadi juga akhirnya kamu tahu ada orang yang iri sama kamu, atau ada orang yang mau ngejahatin kamu, atau akhirnya kamu tahu kalau misalnya strategi atau langkah yang kamu pilih selama ini salah, dan kamu sekarang masih punya waktu buat memperbaiki itu. Atau akhirnya kamu tahu kalau misalnya kamu tuh bukan nggak punya bakat, atau kamu bukan nggak punya talenta, atau kamu bukan nggak punya potensi, tapi mungkin cara kamu membawa diri yang kurang baik.
atau cara kamu berkomunikasi yang masih perlu diimprove, atau cara kamu dealing dengan klien, cara kamu berurusan dengan klien, cara kamu berurusan dengan kontrak-kontrak penting, atau cara kamu mungkin menyeleksi pekerjaan, cara kamu mungkin bahkan mendelegasikan atau memberikan pekerjaan ke orang lain supaya kamu bisa dibantu dan kamu nggak ngerjain segala hal sendirian. Atau bahkan pilihan bidang pekerjaan kamu yang selama ini kamu pikir ideal, atau selama ini kamu pikir bagus, atau selama ini kamu pikir itu yang terbaik buat kamu, tapi ternyata nggak terbaik buat kamu. Kamu tuh di sisa 2024 akhirnya akan ngerasa kalau I wanna focus on me and my vibes. I wanna focus on my improvement. Aku pengen fokus ke diriku sendiri deh. Aku pengen fokus ke membangun rasa percaya diriku sendiri deh. Atau aku pengen fokus melakukan hal-hal atau pekerjaan yang itu membahagiakan buat aku deh. Aku pengen fokus ke fulfillment. Aku pengen fokus ke hal-hal yang memang bikin aku bahagia. Aku pengen fokus ke ya udah, nggak usah mikirin, nggak usah musingin apa yang udah lewat. Yang udah lewat ya udah lewat. Tapi aku pengen fokus jalan ke masa depan deh. Nah, coba kamu bayangin deh kalau misalnya kita balik ke contoh kasus saat aku dulu sempat ngerasa insecure karena plagiarisme, karena di copy-copy ya. Coba bayangin kalau misalnya sampai sekarang pun aku masih kebawa arus emosi kayak, tapi kalau aku ngonten lagi, kalau gue ngonten lagi, nanti di copy lagi nggak ya? Kalau gue begini, nanti di copy lagi nggak ya? Nanti dikepoin nggak ya? Nanti begini begitu, bla 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 bla. Belum tentu aku sekarang bisa ngonten loh. Belum tentu sekarang aku bisa hadir di depan kamera, sekarang depan kartu untuk buat ini buat kalian. Karena yang aku pikirin mungkin bisa aja sebatas, tapi gimana kalau nanti nggak ada yang nonton? Tapi gimana kalau nanti di copy lagi? Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Karena yang aku rasakan juga buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau red agate ini, kamu bisa jadi punya isu tentang anxiety atau kecemasan yang parah. Dan isu atau kecemasan yang parah ini pun juga bisa membuat diri kamu mudah merasa minder atau mudah merasa seakan kamu tidak berharga atau tidak berdaya. Dan itu bahaya banget loh. Sadar atau nggak sadar, orang yang terjebak dalam perasaan rendah diri atau kecemasan berlebih karena dia ngerasa seakan dia nggak punya potensi, dia nggak punya bakat, dia nggak punya talenta, atau dia ngerasa dia punya masa depan yang suram, itu bahaya banget karena they will not realize what they're truly capable of. Mereka nggak bakalan sadar sama potensinya, mereka nggak bakalan sadar sama bakatnya dan apa yang masih bisa dia improve, apa yang masih bisa dia kembangkan. Dan aku rasa sisa 2024 itu sebetulnya akan jadi momentum yang baik buat teman-teman menggali dan mencari tahu kira-kira apa yang aku suka ya si Ninhouse. Purpose. Apa yang aku suka, apa yang aku mau, apa yang mau aku usahakan, apa yang mau aku kejar, dan apa yang mau aku lakukan. Bottom of the deck ada Gemini. Mungkin sisa 2024 itu juga bisa jadi momentum dimana kamu perlu banyak, ada kartu Aries juga di sini, kamu perlu banyak meluangkan waktu entah untuk mempelajari hal-hal baru, entah itu mempelajari tentang komunikasi atau gimana tentang meningkatkan rasa percaya diri, atau memperbaiki money management kamu, atau menggali dan mencari tahu apa misi jiwa kamu, apa talenta kamu. Aku boleh sarankan satu hal nggak? Kalau misalnya kamu kenal atau kamu punya astrologer favorite kamu, coba deh kamu cari. Kalau mau booking sama aku silakan. Mungkin aku akan buka beberapa slot tambahan lagi sih, dan kebetulan kan di sepanjang bulan Juli itu di Lesion Persis ada slot konsultasi buat beberapa paket astrologi dan beberapa paket tarot reading yang memang lagi diskon kan. Tapi kalau kamu punya kenalan astrologer, coba kamu minta bantuan mereka untuk bantu bedah berchart kamu, buat misalnya nyari tahu tentang misi jiwa kamu, atau nyari tahu tentang apa pekerjaan atau profesi yang tepat buat kamu. Apalagi kalau memang teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, atau teman-teman yang pilih opsi red agate ini, kamu tuh udah mulai capek mempertanyakan kayak, aku coba ini gagal, aku coba itu gagal,
Aku coba ngelakuin ini, stagnan. Aku coba ngelakuin itu, di copy. Dan itu mulai bikin kamu marah atau mulai bikin kamu frustrasi karena the more you fail atau the more you try atau the more you feel like you keep being copied, itu malah semakin kamu merasa kehilangan identitasmu sendiri. Tapi teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, kamu perlu belajar kalau misalnya kadang berkembang dan bertumbuh atau kita melihat hasil itu juga bukan cuma melihat hasil yang bisa dipegang atau hasil yang tangible aja. Hasil yang intangible juga ada dan itu adalah berasal dari dalam. Hal-hal yang tangible itu contohnya apa? Rasa percaya diri atau keyakinan terhadap diri, kemampuan untuk mengekspresikan diri, ilmu, bakat, talenta, dan soft skills lainnya yang bisa kamu kembangkan. Bukan cuma hard skill yang ibaratnya mau diuntungin atau mau dijadiin uang, mau dijadiin duit aja. Karena ada satu hal yang aku pengen bilang ke teman-teman juga. Apapun yang kamu pilih untuk lakukan pakai hati, dari hati dengan tulus nantinya di sisa 2024 itu malah yang nantinya akan bukan hanya memberikan kamu lebih banyak uang atau lebih banyak materi, lebih banyak kecukupan, lebih banyak kesuksesan, tapi apapun yang kamu lakukan pakai hati itu yang malah akan menyelamatkan kamu dari kegelisahan, kegundahan, atau bahkan membukakan kamu, memberikan kamu fakta dan kebenaran yang memang perlu kamu dengar. Dan mampukan dirimu untuk bisa lebih optimis, bisa lebih berani, dan singkirkan rasa atau tendensi mudah pesimis berlarut-larut. Yang mungkin kamu mudah pesimisnya ya karena tendensi overthinking yang berlebihan, karena tendensi kecemasan yang berlebihan. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau red exit. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau gitu berarti opsi nomor 3, opsi nomor 2, dan opsi nomor 1 semuanya sudah disampaikan. Red Agate sudah, Amazonite sudah, dan yang terakhir Onyx 1, 2, 3 semua sudah disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.